Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Istana Agra, Hoshyar menghampiri Ruqayyah di kamarnya. Namun saat Hoshyar hendak bicara, seketika Ruqayyah mengatakan, "Aku tahu kalau kamu mau bilang apa. Surat palsu itu telah sampai ke tangan Ratu Salimah, kan? Jadi, ketika Ratu Joda kembali, maka dia akan menghadapi berbagai macam masalah." Kemudian Ruqayyah pun tertawa dengan penuh kegembiraan. Sementara itu, di tenda hutan, Murad berkata, "Aku telah mendengar apa katamu. Aku telah berbicara dengan beberapa raja. Mereka akan membantu kita untuk merebut tahta kerajaan." Lalu Nisar mengatakan, "Kau akan menjadi raja yang lebih baik daripada Raja Jalal." Kemudian Murad berkata, "Aku akan meninggalkan tempat ini besok." Mendengar itu Nisar bertanya, "Kenapa begitu cepat?" Dan Murad menjawab, "Rasanya tidak baik kalau aku berlama-lama di sini." Lalu Nisar mengatakan, "Sebelum kamu menjadi raja, kami akan menahan Jalal di sini. Kami tidak akan membunuh dia. Kami akan melakukan sesuai yang kamu inginkan." Kemudian Nisar pun pergi meninggalkan tenda. Di samping itu, Joda keluar dari tenda orang Inggris yang sebelumnya telah dia bunuh. Melihat banyak noda darah berlumuran di tangannya, Rahim bertanya, "Bibi, apa yang terjadi? Aku tidak akan membiarkan mereka." Dan saat Rahim hendak menyerang, seketika Joda menghentikannya seraya berkata, "Rahim, tidak terjadi apa-apa padaku. Darah ini adalah darah orang Inggris itu. Dia berusaha melewati batasannya." Dengan kesal Rahim berkata, "Aku tidak akan membiarkannya." Namun Joda mengatakan, "Aku sudah menghukumnya, Rahim. Dia sudah mati sekarang." Kemudian Joda pun mulai menceritakan semua yang terjadi. Mendengar itu Rahim berkata, "Secepat mungkin mereka akan tahu kalau kau yang telah membunuhnya. Nisar bisa menangkap kita. Kita harus segera pergi dari tempat ini." Dan Joda menjawab, "Ya, kamu benar, Rahim." Kemudian mereka pun mulai merencanakan sesuatu. Sementara itu, salah seorang pelayan memasuki tenda orang Inggris yang terbunuh. Melihatnya tidak bernyawa, membuat pelayan itu berteriak penuh histeris. Kemudian beberapa prajurit datang dan segera memeriksa kondisi mayat Smith. Berita itu pun sampai kepada Nisar dan orang-orang Inggris lainnya, lalu berkata, "Siapa yang berani melakukan itu? Dia itu orang penting. Kita harus menghabisi pembunuhnya. Siapa yang tadi bersama Tuan Smith?" Kemudian Nisar teringat bahwa dia menyuruh Joda untuk melayaninya, lalu berkata, "Aku ingat, perempuan yang bernama Purwa itu menemui Tuan Smith. Panggil semua orang ke sini." Kemudian para prajurit mulai memasuki tenda Joda, namun mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Salah satu pria berkata, "Itu berarti mereka yang telah membunuh Tuan Smith, dan kali ini mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka." Menemukan ada sebuah pedang di sana, pria itu berkata, "Bagaimana bisa seorang wanita mempunyai senjata yang seperti ini?" Di samping itu, saat Mansing dan Abu Fazal keluar dari tendanya, mereka melihat para prajurit tengah sibuk berlarian kesana kemari. Merasa penasaran, Mansing menghentikan salah satu prajurit dengan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian berlari-larian?" Dan prajurit itu menjawab, "Ada seorang wanita yang membunuh orang Inggris, Tuan Smith, dan wanita itu telah pergi melarikan diri." Mendengar itu Abu Fazal mengatakan, "Kita harus memberitahu hal ini pada Yang Mulia." Namun Mansing menahannya dengan mengatakan, "Jangan, saat ini Yang Mulia sedang kurang sehat." Lalu Abu Fazal mengatakan, "Baiklah, kita akan menyelidikinya terlebih dahulu." Sementara itu, pengejaran terus dilakukan. Melihat para prajurit semakin dekat, Rahim berkata, "Mereka sangat dekat dengan kita, Bibi. Kita harus bersembunyi." Kemudian mereka pun bersembunyi di balik semak-semak. Para prajurit mulai berdatangan. Rahim dan Joda membunuh mereka satu persatu tanpa mengeluarkan suara. Lalu Rahim mengatakan, "Beberapa prajurit lain pasti ada di belakang kita, Ibu. Kita harus segera pergi dari sini." Namun saat mereka berlari, seketika Moti terjatuh. Sebuah duri menancap di kakinya. Dengan penuh khawatir, Moti meminta mereka untuk pergi, namun Joda menolaknya. Kemudian mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di tempat terdekat dan juga aman. Sesampainya di sana, Rahim berkata, "Ini adalah tempat yang aman. Kita akan tinggal di sini sampai kondisi Bibi Moti merasa lebih baik." Kemudian Joda pun menyetujui usulan Rahim.
Teringat akan sesuatu, Joda berkata, "Rahim, ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu. Tadi aku melihat Murad sedang bersama dengan Nisar." Mendengar ini membuat Rahim sangat terkejut, lalu bertanya, "Apa yang dilakukan bersama Nisar di sana?" Dan Joda menjawab, "Aku juga tidak tahu." Merasa kondisi di luar sudah aman, kemudian mereka pun segera melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Agra. Keesokan harinya, di istana Agra, melihat kecemasan Ratu Hamidah akan Joda, Rukayah berkata, Ibu tidak perlu khawatir. Ratu Joda itu sangat berani. Aku yakin dia akan menyelesaikan semua permasalahan ini." Tidak lama seorang pelayan datang mengabarkan bahwa Ratu Joda telah kembali. Mendengar itu membuat Hamidah sangat gembira. Kemudian Joda pun segera menemui ibunya, lalu berkata, "Ibu, kami tidak bisa menemukan Yang Mulia dan Mansing di sana. Ratu Salimah, di mana Murad?" Dan Salimah menjawab, "Tadi dia telah pulang, tapi kemudian pergi lagi. Katanya ada beberapa pekerjaan yang harus ditangani." Lalu Joda mengatakan, "Rahim, panggil semua menteri untuk datang ke ruang rapat." Kemudian Rahim pun segera pergi untuk menjalankan perintah. Beberapa saat kemudian, di ruang istana, Joda berkata, "Kalian semua harus segera mencari setiap petunjuk yang berhubungan dengan Yang Mulia. Terus awasi gerak-gerik Nisar dan anak buahnya." Kemudian mereka pun segera pergi membubarkan diri. Masih dengan perasaan kesal terhadap Murad, Rahim berkata, "Ratu Joda, kenapa kau tidak menceritakan tentang Murad pada Ibu Salimah?" Dan Joda menjawab, "Kita tidak mempunyai cukup bukti untuk menentangnya, Rahim. Aku memberikan tanggung jawab ini padamu, dan sebelum kita mempunyai bukti apapun yang bisa memberatkan dia, jangan ceritakan hal ini pada Ratu Salimah." Tidak lama Salimah dan Todarmal datang menghampiri Joda seraya berkata, "Ratu Joda, satu masalah lagi telah terjadi." Dan Salimah mengatakan, "Surat pesanan yang kita terima untuk pengiriman ke Turki adalah minggu depan, tetapi menurut jasa pengirimnya tertanggal hari ini." Mendengar ini membuat Joda terkejut akan penjelasan Salimah. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.